Minggu lalu, temen gue, si Panji Pragiwaksono, nge-tweet gini. Yang artinya, gue baru aja ngechat tim gue soal pekerjaan pada jam 00.44 di hari Sabtu. Orang pikir kerja sama gue menyenangkan dan penuh tawa. Panji si pengusaha sangat berbeda dengan Panji si penghibur. Gue mendesak orang, gue banyak menuntut. Dan gue kalau ngomong apa adanya. Plus, gue cepat memecat orang. Tweet itu kemudian rame dan penuh pro kontra. Beberapa hari kemudian, Panji WA gue begini. Dan makanya video ini terjadi. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe dulu channel ini. Sungguh kehormatan besar gua kedatangan bos paling arogan di Indonesia. Tunggu. Kok openingnya beda? Hah? Kan biasanya lu, halo semuanya. Terus dingin gitu. Kok sekarang beda? Kan udah ada intronya. Oh gitu. Iya. Gue pikir walaupun ada intronya lu tetap halo semuanya. Enggak lah, enggak. Udah langsung aja ke topik gitu. Jadi kita mempercepat aja. Bagus, oke. Halo semuanya. Jelasin lo kenapa lo jadi bos paling arogan Gua nggak bos paling arogan. Iya, orang tweetnya isinya itu. Loh. Ini jam 00.44 gua WhatsApp kerjaan ke tim gua gitu. Gua demanding. Padahal yang gua WhatsApp tuh dari lu. Maksudnya? Lu kan ngasih tahu Ruko. Gue lagi ini sharing Ruko. Konteks dulu, konteks. Oke, jadi gini. Konteks. Jadi lu tuh ngapain sebenarnya? Seperti yang lu tahu, gue kan lagi nyari kantor baru. Iya, lo cerita tuh pas kita syuting tuh, gue lagi nyari kantor. Kebetulan gue sebelum pandemi juga nyari ruko. Gue bilang lah ke lo, Ji, ada ruko bagus deket rumah gue. Oke, terus? Dan lu ngasih banyak. Gue ngasih banyak. Itu gue lagi lempar-lempar. Sambil gue lempar-lempar, terus gue inget gue ke kantornya Steny Agustaf, FVO Production di daerah Fatmawati itu pas gue masuk gang tuh ada ruko sebelah kanan. Dia sempat cerita sama gue, YouTuber tuh sempat ngantor di situ. Siapa? Gue lupa namanya siapa. Oke. Gue buka pakai itu Google Map. Google Map yang bisa gerak-gerak itu, Yang bisa mana? virtual itu yang Google jalan. Earth. Google Earth maksud gue. Terus gue screen capture, terus gue kirim ke kantor gue. Oke, lewat WA. Lewat WA. Terus Nah, arogansinya datang dari mana? gue tuh bukan arogan, menurut gue ya. Walaupun gue nggak menampik kalau orang merasa gue arogan ya. Tapi kalau kita bedah tweetnya ya, bagian per bagian. Oke, 00.44 gue ngirimin kerjaan ke kantor. Oke, ini konteksnya jelas. Hari Minggu ya. 00.44. 00.44. Itu udah jelas tuh ya. Ya itu. Tapi kan bagiannya entrepreneur Panji. Beda dengan Itu beda dengan entertainer Panji. entertainer Panji. Betul. Kenapa harus ada itu? Gue tuh lagi mengomeli diri gue sendiri. Oke, gimana tuh ngomelnya? Jadi gue lagi, duh ngapain sih gue ini hari Minggu jam 00.44. Kenapa gue masih WhatsApp urusan kerjaan gitu. Oke. Terus gue inget bahwa orang itu banyak sekali, gue nggak tahu ini terjadi sama lo atau enggak, teman-teman dengan Fadil nih. Iya. Tapi orang tuh banyak mau kerja sama gue karena dia pikir gue tuh melucu setiap saat. Oh, itulah kenapa yang kerja sama gue tuh nggak ada yang suka sama gue. Nah, Awalnya. itu juga. Ya kan lu nggak baca buku gue dan lain-lain kan? Enggak. Puput juga enggak. Betul, persis. Gitu. Gua dulu melakukan kesalahan dengan ngerekrut orang yang ngefans sama gua dengan asumsi Lo kalau dia disanjung-sanjung setiap hari. bukan. Gua nggak mesti menjelasin ulang gua tuh kerjanya ngapain, kayak gua. Mungkin dia termotivasi, gua pikir. Tapi gua sadari orang yang kerja sama gua tuh banyak ngarapnya gua tuh lucu setiap saat. Apalagi kalau ngefans. Apalagi kalau ngefans. Gue soalnya ada satu kasus, mungkin anaknya juga nonton. Dia tahu semua tentang gue dan gue kenal dia. Gue sering ngeliat dia di show-show gue. Oke. Gue rekrut dia. Suatu hari dia bikin kesalahan cukup ekstrim. Gue kan punya yayasan kanker. Gue nggak ngambil kerjaan rokok dong. Oh iya, oke. Tiba-tiba suatu hari gue diramein di Twitter. Blog gue rame waktu itu. Gara-gara? Gara-gara ada billboard, ada rokok mempersembahkan Panji Pragiwaksono. Oh. Gue bilang ini kerjaan apa gitu. Ternyata dia ngedeal dengan sebuah IO, tahu bahwa acaranya sponsor rokok, tapi dia lupa kalau gue nggak ngambil rokok. Dia miss lah. Terus udah gitu gue kan marah ya, dan wajar menurut gue posisinya kalau gue marah. Cuman ketika gue ngelihat dia gue marahin, gue ngelihat dia tuh lebih patah hati lagi karena bukan cuma dimarahin bos, dimarahin sama orang yang dia kagumi gitu. Oh iya. Gua paham maksud lo. Nah ini nih sering terjadi. Gue waktu itu pernah ada satu orang, gue lagi ngerekrut karyawan. Namanya Titian, sekarang karyawannya gue terima namanya Titian. Oke. Sebelum Titian ada satu anak ini juga ngefans sama gue. Dia udah nongol zaman ini gue nge-rap. Pas dia datang dia udah,
abis itu kita foto ya mas. Ya gitu. Terus Ini udah kerja nih? enggak, lagi gua lamar. Oke. Saya lagi wawancara kerja. Wawancara. Datang ketemu gua, Mas Panji abis wawancara kerja kita foto ya. Iya gitu. Aku tahu semua tentang Mas Panji. Maksudnya dia mau panjang lebar gitu. Terus gua tanya soal kerjaan segala macamnya. Abis itu foto, abis dia pulang. Muncul satu nih namanya Titian. Setelah wawancara, gua tanya, lu tahu gua dari mana? Mas Panji yang ada di TV gitu. Tahu gua stand up? Tahu. Pernah nonton? Enggak. Lu nggak pernah nonton gua stand up? Nggak pernah. Di YouTube pun nggak pernah. Akhirnya dia yang gue pilih. Karena dia nggak tahu gua. Iya. Dan Tapi kan dia mau minta foto. ini yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua yang namanya Titian tuh nggak tahu apa-apa tentang gua. Akhirnya yang yang Titian. kedua, iya dia ada 2. Persis kayak Fadil waktu itu. Iya. Iya, Fadil kan interview. Ah. Terus yang satu tuh ngomongnya lebih banyak tuh. Ya saya tahu tuh gini. Sementara Fadil cuman kayak diem doang gitu. Terus, Ya karena lu suka orang-orang psycho kan. Jadi karena lu psycho, dia psycho. Sama-sama psycho nih. Semua orang yang pernah wawancara kerja sama gua ngomongin itu di depan. Tapi kalau misalnya lu kerja sama gue, lu mesti sadar ya, gue tuh kerja nggak enak. Bahkan hampir setiap wawancara yang gue lakuin, gue selalu bilang bahwa, dan gue suka WhatsApp hari Minggu, tengah malam. Soalnya gue takut lupa. Ntar lu balas pas lu bangun aja atau waktu lu sempet gitu. Oke. Jadi dari wawancara kerja udah gue lakuin. Nah, tweet itu tuh gue habis mikirin apa rasanya kerja sama gue pasti nggak enak banget. Terus gue nge-tweet itu untuk nurunin ekspektasi orang terhadap gue gitu. Dan itu yang terjadi, cuman dibilang sombong. Iya, cuman kalau masalah, tapi gue ngelihat orang-orang ada yang pro dan kontra kan. Ya. Nah ada yang belain lo juga, ada yang emang nggak suka sama lo, yang nggak suka sama lo juga Ya ada yang udahlah. nggak suka karena tweetnya, ada juga mungkin sentimen sebelum-sebelumnya. Gua Apa nggak- tuh? Yang itu loh. Yang mana? Yang itu. Nggak, cuma maksud gue gini, kalau di bidang kreatif ya, kayak Fadil kemarin, hari ini gue WA jam 3 ya, kalau nggak salah ya. Dan lu sombong, lu pamer itu. Enggak. Kalau lu WhatsApp Fadil jam 3. Enggak, maksud gua. Puput juga pasti pernah lu WhatsApp pagi-pagi. Ya pasti, cuma maksud Oh gua my adalah God. ngasih. Dimana dengan work life balance, Work-life balance. bitch. Enggak, maksud gua gini. Maksudnya, tapi kan kita nggak mendemand itu untuk deliver saat itu juga jam 3 pagi, karena padahal juga jawabnya ya udah bang besok gua kerjain, selesai kan. Cuman kalau soal kerja itu kan kesepakatan kita Betul. sama tim kan? Dan orang kayaknya nggak tahu, pekerjaan gua kan, gua ada satu unit bisnis IO, maksudnya promotor. Kalau mereka marahnya, kenapa gua WhatsAppan di hari Minggu atau hari Sabtu gitu, ya kan promotor kan kerjanya Sabtu Minggu. Oke. Kemarin keadaan kahar hari Minggu, ya kali nggak ada WhatsAppan sama sekali. Jadi Oke. kayaknya orang nggak tahu bisnis gua tuh apa. Oke, sama jam 9 to 5 itu udah obsolete menurut gua. Karena 9 to 5 itu kan diciptakan dari zaman Henry Ford tuh, di mana pabrik orang masuk dan keluar. Which is sekarang udah puluhan tahun kemudian itu udah cair banget. Jadi makanya gua sama tim juga kita nggak punya 9 to 5 gitu. Ya. Kayak teman-teman kayak Fadil sama editor satu lagi sama CTO itu juga kita juga nggak tahu nih, kadang ada video gue juga nggak pernah bilang harus kelar kapan gitu. Yang penting mereka kerjain aja gitu. Jadi 9 to 5 itu emang udah obsolete banget gitu. Iya, loh. tergantung industrinya. Tergantung industrinya. Ya. Juga yang mesti diperhatikan adalah jabatannya dia. Kayak gua kan dunia hiburan, tapi orang-orang back office gua 9 to 5. Oh, di luar oke. itu mereka nggak ada urusan. Tapi di kantor gua tuh ada orang event, dia rada nggak 9 to 5. Nah, gue curiganya bagian berikutnya dari tweet lo yang bikin kemarahan massa, yang dimana lo bilang lo demanding, Iya. lo apa dan Dan lo lo mencat orang fire cepat. people I quickly. fire people fast, ya. Fastly, ya itu. Nah itu gimana tuh? Kan gue bilang ya, itu tweet untuk nurunin ekspektasi. Kalau lu khawatir sama itu, ya udah mending jangan kerja sama gua. Ketimbang lu nggak tahu itu tentang gua, lu ngelamar kerja sama gua, terus lu tahu bahwa gila nih si Panji kalau lagi urusan kerjaan beda banget perangainya. Walaupun orang yang tahu gue, tahu kalau gue pemarah kan, lu juga tahu gue pemarah. Ini gue ada cerita, gue boleh cerita ini nggak? Jadi apa namanya? Gue kan bikin tour yang cerita cintaku itu. Ada tim yang dari lo juga kan gitu. Dia bilang lu keras banget karena beda banget sama gua. Kalau gua kan kalau mau stand up aja gue lupa pakai sepatu ya. Sementara katanya lu tense banget gitu. Emang iya? Iya. Jadi semarah apa sih lu kalau ada kesalahan atau apa tuh kayak gimana sih? Marah itu masalah gua sih. Itu salah satu masalah psikologis yang gua Alami. terus berusaha untuk benerin gitu. Oh, tapi lo merasa itu bermasalah? Iya, itu masalah oke. gua. Tapi sejak gua plant based harus gua akui jadi jauh loh kemarahan gua. Kayaknya gara-gara gua makan daging deh. Plant based itu maksudnya lo makan tumbuhan kan? Iya. Gua kan diet gua 90% plant based.
Jadi nggak kayak gitu. Gue kalau marah tuh kayak orang ngomel-ngomel, kenapa sih? Lu tuh kenapa sih? Gitu. Oh sekarang kayak gitu? Iya, kalau dulu tuh, wah dulu gue aja takut ngeliat gue sendiri. Soal mecat cepet, nggak ada hubungannya sama marah-marah. Justru mecat cepet supaya gue nggak marah-marah. Oh gitu. Seberapa cepat sih turnover ini lo karyawan gitu? Pertama, gue mungkin cerita prinsip gue juga ya. Oke. Buat gue nggak tahu ini berlaku sama lu atau enggak. Buat gue tuh ngerekrut orang tuh pasti ngeraba, nggak definitif gitu. Ya gue nonton video lo ngomong itu kan. Iya, kita bisa nanya apapun lah, tapi kan pasti ngeraba. Tapi gue tipe orang yang kalau gue udah definitif tahu ini orang nggak pas, gue lepas cepet-cepet. Karena nggak ada alasan untuk mempertahankan dia. Jelek untuk dia juga, jelek untuk gue. Karena gue nanti kalau gue pertahankan, gue jadi marah-marah gitu. Oke. Di sisi lain, kalau lu nggak deliver, ngerjain apa yang lu lakuin, berarti mungkin ada yang salah dengan kesukaan lu atau kebisaan lu. Nggak match gitu sama kantor ini. Lebih baik gue lepas supaya lu bisa dapetin pekerjaan yang pas sama lu. Kan lu kan pengen dong kerja di sebuah tempat di mana lu dianggap oke gitu. Ketimbang gue pertahankan hanya karena gue nggak enak. Nah itulah alasan kenapa gue ngelepas cepet. Oke, nah lo kan di WA bilang karena orang kayak nggak ngerti bisnis gue nih gitu kan. Tadi lo bilang soal I.O. yang weekend. Emang apalagi fase-fase bisnis lo dan hubungannya sama pola kerja lo yang orang menurut lo nggak paham? Pertama kan bisnis gue kan gue nyebutnya ya stand up comedy, bisnisnya 360 derajat stand up comedy. Pokoknya apapun yang menurut gue bisa ngebantu seorang komika hidup dari karyanya itu gue 360. Ya gue tackle kayak manajemen, dan manajemen di gue itu manajemen yang janjinya adalah kalau lu emang pengen hidup dari stand up, misalnya lu nggak punya kanal sosmed yang kuat, film juga lu nggak ada momentumnya, nggak ada yang ngangkut, dan lu cuma punya stand up, nah gue bisa bantu deh, karena gue sih bisa hidup dari stand up. Oke. Itu jelas. Jadi tugas gue adalah gimana caranya yang berhasil sama gue praktekin ke lu. Itu janjinya, itu klaimnya. Jadi kalau misalnya lu pengen hidup dari stand up, gue bisa bantu. Tapi gue tahu si stand up comedian ini untuk bisa hidup dari karyanya harus bikin karya, dan berarti harus bikin spesial dalam konteks kita. Lahirlah si promotor. Setelah dia jadi stand up comedy special, itu kan nggak berhenti di situ, itu kan jadi konten. Lahirlah si Comika ID, comika.id, di mana spesialnya dia bisa jadi konten yang jadi penghasilan untuk dia. Show-nya kapan tahu, dia bisa dapat revenue terus. Itu ya yang download digital itu kan? Betul. Dan lagi digeser untuk menuju ke streaming, untuk jadi subscription based. Berarti dari hulu ke hilir lo pegang lah si bisnis lo ini termasuk kan? edukasi, pecahkan yang kemarin lo lihat. Oh makanya lo nyari kantor ya, karena gue bilang ke lo juga kan, gue kemarin nyari kantor, tapi lama-lama gue pikir itu juga udah mulai obsolete gitu, karena kita semua udah spread gitu tim gue gitu. Bahkan kayak ada perusahaan luar ya namanya Buffer.com, dia kantornya itu dibubarin. WordPress juga kayak gitu, Twitter juga kayak gitu. Jadi bener-bener orang nggak ngantor 9 to 5 lagi. Terus gue nanya sama lo gitu, kenapa? Karena gue butuh untuk banyak lini bisnis, which is yang lo jelasin. Iya, tapi ada satu hal lagi yang juga mesti gue bikin. Seperti yang lo tahu kan, gue juga ada comika.comedy.club yang lahir gara-gara pandemi. Itu kan acara komedi live streaming. Nah selama ini gue tuh nyewa studio mulu. Gue pikir-pikir, lah kalau misalnya gue punya comedy.club tiap minggu bikin acara, wajarnya kan gue punya studio. Dari situlah kebutuhan untuk punya tempat. Ruko 3 lantai itu paling atas buat itu? Iya pengennya, nggak tahu paling atas, nggak tahu mana, tapi bakal jadi kayak gitu. Oke, thank you Panji udah ngobrol-ngobrol, makasih semuanya. Sama-sama, terima kasih Raditya Dika memberi saya tempat untuk klarifikasi. Iya, karena banyak yang nggak mau ngasih gue tempat soalnya. Nggak mungkin, nggak mungkin lah. Banyak lah pasti, kalau buat klarifikasi banyak biasanya. Banyak yang mau tempat. Oke, terima kasih ya Panji sekali lagi. Kalau mau tahu info soal bisnisnya di mana sih? Di comika.id itu semua komplit, ada apa ada yang? Iya, kalau misalkan untuk sebenarnya sih di sosmed aja, lu ketik Comika nanti akan keluar sejumlah kanal-kanalnya, nanti dilihat aja informasinya. Di YouTube juga ada, Comika ada. Siap. Thank you ya semua ya. Dadah.